Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komariah. Di sini saya akan menerangkan tentang epistemologi atau ilmu pengetahuan. Baiklah, yang pertama, masalah ilmu pengetahuan menjadi masalah terpenting bagi kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu wacana manusia untuk mengetahui dan memahami sesuatu serta memecahkan persoalan yang ada. Sumber utamanya adalah akal sebagaimana dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam untuk mengatur kehidupan dunia. Hal itu menjadi ciri manusia yang eksistensi, tidak hanya berada seperti batu atau rumput di tengah lapangan, melainkan mengada. Oleh karena itu, manusia berbudaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan sekaligus menggunakannya untuk kehidupan pribadi dan lingkungannya. Dilihat dari fungsinya, ilmu pengetahuan mempunyai 4 fungsi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi gejala, yang kedua, menerangkan terjadinya gejala, yang ketiga, meramalkan gejala, dan yang keempat, menggunakan atau mengendalikan gejala. Keterkaitan ilmu pengetahuan dan filsafat sangatlah kuat. Alasannya adalah bahwa filsafat melahirkan keyakinan filosofis, seperti halnya dalam lingkungan ilmu disebut asumsi, aksioma, atau nama lain yang maksudnya anggapan dasar. Lalu, apa saja yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama, apa yang dimaksud filsafat? Yang kedua, bagaimana keterkaitan filsafat dengan ilmu pengetahuan? Dan yang ketiga, apa yang dimaksud logika dan apa saja unsur-unsur di dalamnya? Baiklah, yang pertama yaitu pengertian filsafat. Filsafat adalah suatu wacana atau argumentasi mengenai sesuatu bersifat universal dan dilakukan melalui metode refleksi, sehingga sampai pada akar permasalahannya, yaitu konsekuensi yang terakhir, radikal, dan sistematis untuk mencapai hakikat maksimal tersebut. Dapat dikemukakan bahwa sebagian orang berpendapat bahwa filsafat adalah induk ilmu pengetahuan. Namun, untuk beberapa bagian pembahasannya, sebagian lainnya menganggap bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan. Yang kedua, keterkaitan filsafat dan ilmu pengetahuan. Mengenai filsafat ilmu pengetahuan, pemahaman dasarnya adalah bahwa epistemologi atau filsafat ilmu merupakan bagian filsafat yang membahas masalah ilmu pengetahuan dan kebenaran. Craig menganggap epistemologi sebagai inti dari permasalahan filsafat yang menyangkut hakikat, sumber, dan batas-batas ilmu pengetahuan. Salah satu pandangan mengenai topik ini, pengetahuan adalah keyakinan atau kebenaran, tetapi tidak semata-mata keyakinan yang benar. Misalnya, keyakinan benar didasarkan pada dugaan-dugaan, tidak termasuk ke dalam pengetahuan. Dengan demikian, inti pernyataan dalam epistemologi pada bab kedua telah diutarakan bahwa bagian pertama permasalahan filsafat adalah mengetahui segala sesuatu yang ada. Pembicaraan tentang pengetahuan atas segala sesuatu yang ada itu terutama akan mengedepankan pembahasan mengenai yang pertama masalah logika, yang kedua epistemologi dalam hubungan dengan kebenaran dan luasnya pengetahuan, yang ketiga beda, kesamaan dan hubungan antara filsafat dan ilmu pengetahuan, yang keempat klasifikasi ilmu pengetahuan, yang kelima masalah metodologi, yang keenam kesatuan metodologi, dan yang terakhir pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu logika. Logika dan unsur-unsur di dalamnya. Yang pertama pengertian logika. Pembahasan masalah ilmu pengetahuan pertama-tama akan melibatkan masalah logika, baik yang bersifat formal maupun imaterial. Logika itu, apa sih logika itu? Logika diambil dari bahasa Yunani, yaitu logos. Artinya, kata atau pikiran, atau berpikir. Logika adalah berkata benar, tepat, dan lurus. Craig berpendapat bahwa filsafat logika diantaranya adalah topik-topik filsafat, baik yang bersifat perkembangan teknik logika, simbolik, atau matematika, maupun dari motivasi-motivasi yang telah ditawarkan untuk tugas-tugas teknis, termasuk ke dalam filsafat logika antara lain, filsafat sematik, filsafat bahasa, filsafat matematika, epistemologi, dan etika. Logika sendiri dibagi menjadi 2, yaitu logika formal dan logika material. Logika formal berbicara hakikat susunan berpikir yang tertib, sedangkan logika formal
menyelidiki cara-cara menyusun pikiran dan bukan cara berpikir. Maksudnya apa sih? Cara berpikir merupakan masalah psikologis. Pikiran adalah hasil berpikir yang diwujudkan dinyatakan dalam bahasa yang berlambang. Logika sendiri dibagi menjadi dua, yaitu logika formal dan logika material. Logika formal membicarakan hakikat susunan berpikir yang tertib, atau logika yang menyelidiki cara-cara menyusun pikiran dan bukan cara berpikir. Aristoteles, yang dikenal sebagai bapak logika, dalam kuliahnya mengemukakan aturan-aturan berpikir yang kemudian disusun oleh murid-muridnya dalam sebuah buku yang berjudul Organon, yang berarti alat-alat, badan, atau instrumen. Buku ini bersoalkan logika formal. Dengan demikian, logika dalam filsafat Barat pertama-tama dikemukakan oleh Aristoteles, filosof Yunani kuno, murid Plato. Pemikiran Aristoteles ini kemudian dikenal dengan nama logika Aristoteles dan dapat disebut sebagai logika dasar atau dasar logika, juga disebut sebagai logika klasik. Selanjutnya yaitu unsur-unsur logika. Unsur-unsur logika itu yang pertama, istilah, pengertian, atau term. Istilah atau pengertian merupakan suatu atau lebih kata yang mengartikan sesuatu arti tertentu. Artinya, kata atau istilah itu tidak mengandung pengertian lain selain yang telah ditentukan. Biasanya suatu pengertian dinyatakan dalam suatu istilah yang terdiri dari satu kata, tetapi bisa juga dinyatakan dua atau lebih kata, yang kemudian disebut sebagai kata majemuk. Seperti meja makan atau meja kursi. Meja kursi atau meja makan ini menunjukkan sejumlah ciri, di antaranya berupa ciri-ciri yang hakiki, ciri dasar dari pengertian itu sendiri. Yang kedua yaitu pendapat. Pendapat pada hakikatnya merupakan suatu hubungan atau gabungan antara dua pengertian. Dalam pendapat tersebut, pengertian yang satu disebut subjek, kemudian dikemukakan pendapat oleh pengertian yang lain disebut predikat. Pendapat adalah suatu hubungan kesatuan dari dua atau lebih pengertian. Hubungan antara subjek dan predikat disebut kopula. Kopula ini karena fungsinya merupakan inti pendapat, maka dengan kopula itu, satu pengertian menjadi subjek dan pengertian yang lain menjadi predikat. Dengan demikian, peran dan kedudukan kopula sangat penting karena dapat mengubah arti. Pendapat dilambangkan dalam bentuk kalimat. Yang ketiga, perdalilan. Hubungan dua atau lebih pendapat, atau jika dua atau lebih pendapat digabungkan, akan terjadi suatu peradilan yang dilambangkan dalam bentuk uraian. Uraian terpendek adalah alinea atau paragraf yang menggambarkan suatu ide atau gagasan. Sejumlah alinea akan menghasilkan peradilan yang lebih panjang, kompleks, dan menggambarkan gagasan yang lebih lengkap. Dalam peradilan ini terdapat suatu wacana. Banyak sekali jenis peradilan, di antaranya yang sangat terkenal disebut silogisme. Silogisme adalah suatu upaya untuk menghubungkan atau menggambarkan atau menyintesiskan suatu pendapat yang lebih umum atau mayor dengan pendapat yang lainnya yang lebih khusus atau minor, secara teratur dan tersusun, bertingkat sehingga terbangun suatu wacana atau argumentasi yang memenuhi syarat logis. Dalam peradilan itu ditarik kesimpulan dari sejumlah pendapat yang disebut premis. Dengan kata lain, peradilan itu merupakan pembuktian. Logika formal disebut formal karena hanya mempersoalkan aturan atau hukum-hukum yang mengatur ketepatan bentuk atau susunan pikiran dan tidak mempersoalkan kebenaran isi pikiran itu. Logika formal pada dasarnya hanya mempersoalkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai kebenaran. Namun, logika tidak menjamin ketercapaian kebenaran. Yang benar senantiasa tepat, tetapi yang tepat tidak selalu benar. Ketepatan merupakan syarat mutlak bagi kebenaran. Tetapi untuk mencapai kebenaran, ketepatan saja tidak cukup. Syarat-syarat itu dinyatakan dalam sejumlah asas, prinsip, atau hukum logika. Dalam hal ini terdapat 4 prinsip utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsipun identitas. Makna prinsip ini adalah bahwa dalam sebuah uraian, hendaknya suatu istilah tertentu dipergunakan secara identik, yaitu hanya untuk melambangkan. Yang pertama yaitu prinsipun identitatis.
Makna prinsip ini adalah dalam sebuah uraian hendaknya suatu istilah tertentu dipergunakan secara identik, yaitu hanya untuk melambangkan suatu pengertian yang tertentu pula, kecuali kalau ditegakkan sebaliknya. Dalam diskusi, kerap kali orang dinilai menyalahi azas ini, ialah apabila mereka menggunakan istilah yang sama untuk melambangkan pengertian yang berbeda. Cara demikian dianggap menyalahi hukum logika atau dianggap sebagai uraian yang tidak memenuhi syarat logis. Oleh karena itu, mereka menyelenggarakan diskusi hendaknya membuat kesepakatan dahulu mengenai pengertian itu dengan membuat batasannya. Sebuah batasan atau definisi adalah suatu uraian yang sesingkat-singkatnya tentang suatu pengertian sehingga ciri-ciri hakiki pengertian itu terungkap. Yang kedua yaitu prinsipun contradictionis. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam suatu uraian hendaknya tidak digunakan dua atau lebih pendapatnya bertentangan atau kontradiktoris. Hanya satu dari pendapat itu yang benar, tidak mungkin kedua-keduanya. Seperti diketahui, suatu uraian juga disebut peradilan, merupakan himpunan dan sejumlah pendapat. Suatu pendapat melambangkan suatu maksud tertentu. Karena telah ada maksud tertentu, maka jangan sampai terjadi pendapat-pendapat itu diartikan berbeda atau bertentangan dengan yang pertama. Kalau hal itu terjadi, maka uraian akan kacau. Dan kekacauan ini disebabkan oleh tidak dipenuhinya syarat atau prinsip logika. Yang ketiga yaitu prinsipun exclusivity. Prinsip ini menyatakan bahwa tiap pendapat adalah benar atau salah. Tidak ada kemungkinan ketiga. Sebagai contoh, hari ini saya mungkin akan pergi berlibur ke Jakarta. Peluangnya di sini adalah saya jadi pergi berlibur ke Jakarta atau tidak jadi berlibur ke Jakarta. Tidak ada kemungkinan ketiga ialah jadi dan tidak jadi berlibur ke Jakarta. Yang keempat atau yang terakhir yaitu prinsipum ration sufficientis. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam suatu uraian, kebenaran sebuah pendapat menuntut agar pendapat itu mempunyai dasar secukupnya. Atau kesimpulan suatu uraian harus ditarik berdasarkan dasar-dasar rasional yang secukupnya. Maksud dari prinsip ini yaitu suatu uraian dianggap memenuhi syarat atau prinsip logika jika kesimpulan yang ditarik atau diuat dalam uraian itu dengan landasan-landasan yang bersinambung memiliki hubungan kasual yang jelas dan mencakupi. Apabila tidak rasional dan tidak cukup, maka uraian itu dinilai tidak memenuhi syarat logika, jadi tidak sah. Demikianlah logika formal pada asasnya menuntut penggunaan bahasa secara sadar, namun bahasa atau kata itu mengandung atau berhubungan dengan pengertian. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita memperhatikan berbagai hal yang berhubungan dengan pengertian ini. Baiklah, itu tadi pengertian tentang epistemologi dan ilmu pengetahuan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.